Dan lebih ekstrim lagi ya, ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa bank syariah lebih haram dari bank konvensional. Ini sangat ekstrim sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MAG sekalian, kita berjumpa lagi di Petitum Channel. Hari ini kita coba analisis sebuah berita tentang lembaga keuangan syariah di Provinsi Aceh yang berbasis syariat Islam. Sengaja kami memilih judul Bank Syariah antara halal dan haram. Pertanyaannya, benarkah prinsip syariah dalam prakteknya masih terdapat unsur haram sama dengan yang dimaksud dalam bank konvensional? Sahabat MAG, ikuti terus berita dalam Petitum. Sebelum kita memasuki dalam pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu kami akan sampaikan pengertian bank syariah dan bank konvensional ya. Bank syariah adalah bank umum yang menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prinsip syariah. Bank konvensional yang kami maksud juga bank umum yang melaksanakan usahanya berdasarkan praktek bisnis umum dan tidak menganut prinsip syariah. Namun dalam prakteknya ya, kita lihat bahwa hampir seluruh perbankan yang ada di Indonesia ya, itu telah memilih bentuk syariah seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Mega ya, Bank Danamon ya, dan lain-lainnya. Minimal sudah ada unit usaha syariahnya ya. Sahabat MAG sekalian, baru pada tahun 2016 ya, bank konvensional di Aceh, yakni Bank Aceh, itu telah melakukan terobosan dengan perubahan kegiatan usahanya ya, dari sistem konvensional menjadi sistem syariah dengan harapan akan membawa dampak positif tentunya bagi pelaku ekonomi dan sosial masyarakat di Aceh. Kemudian lahirlah Kanun nomor 11 tahun 2018 ya, tertanggal 31 Desember 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Ya, ini disebutkan pada bab 12 ya, ketentuan peralihan pada pasal 66 berbunyi, pada saat kanun tersebut mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan kanun ini paling lama 3 tahun ya, sejak kanun tersebut diundangkan. Nah, seiring dengan itu pula pada tahun 2021 industri perbankan di Aceh mencatat sejarah baru ya, dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia atau dikenal dengan BSI ya, yang secara resmi lahir pada tanggal 1 Februari 2021. Beberapa bank diantaranya Bank Mandiri di Aceh ini dikonversi menjadi bank syariah. Hal tersebut dilakukan oleh Bank Mandiri ya, untuk mendukung implementasi daripada Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Maka dari itu khusus di daerah Aceh ya, sampai saat ini hanya ada bank yang berbasis syariah. Nah, setelah resmi bank syariah berdiri di daerah Aceh, masih juga ya terjadi beragam pendapat ya, masyarakat terhadap keberadaan bank tersebut. Tidak semua masyarakat pelaku ekonomi itu menyambut positif ya kehadiran bank syariah. Bahkan sebagian kecil menyatakan tidak ada perbedaan ya, bank syariah dengan bank konvensional. Dalam prakteknya sama haramnya. Sangat luar biasa tentunya. Maka dari itu sahabat MAG sekalian,
Petitun terus mencoba menganalisis ya apa yang diinginkan dan apa yang diputuskan. Namun pun begitu, masih ada yang merasa kecewa dengan tidak lagi beroperasi bank-bank konvensional di daerah Aceh. Ya. Di samping dalam prakteknya belum optimalnya pelayanan bank syariah, dan lebih ekstrim lagi ya, ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa bank syariah lebih haram dari bank konvensional. Ini sangat ekstrim sekali ya. Karena pemikiran-pemikiran ini bukan datang dari masyarakat. Bukan datang, maksud kami, bukan dari masyarakat awam, malah dari orang yang mengerti tentang agama. Tapi anehnya, dalam penyampaiannya tidak pernah memberikan solusi. Bank mana yang halal ya? Ketika dia haramkan bank syariah, tentu ada yang halal. Nah, ini tidak ditemukan, dan ini juga diungkapkan dalam beberapa video yang berasal dari luar Aceh ya, yang kita lihat juga tokoh ya, tapi masih juga tidak memberikan solusi begitu ya, hanya menyatakan bahwa lebih haram, nah, tapi tidak memberikan solusi mana yang halal. Juga ada pendapat ya, bank syariah itu cuma ganti nama, dalam prakteknya sama dengan konvensional. Ini bukan berita baru ya dalam dunia perbankan. Bahkan banyak ya video-video yang beredar di YouTube itu, yang beredar menyatakan itu haram. Sehingga masyarakat bingung. Ya. Kemudian sebagian masyarakat kita juga berpikir bahwa konsep syariah tersebut semata-mata itu kan konsep fikih ya, fikih Islam. Sehingga hanya orang-orang yang beragama Islamlah yang menerapkan konsep tersebut dalam hubungan bisnisnya, padahal tidak demikian ya. Nah, makanya timbullah berbagai pendapat ya. Kemudian kita lihat ya, di Inggris misalnya, yang notabene sebagian masyarakatnya itu beragama Kristen, baik Katolik ya maupun Protestan, konsep syariah ini malah lebih maju dan lebih berkembang dibandingkan dengan Indonesia ya, yang 95% lebih kurang masyarakatnya ya beragama Islam. Nah, jadi kita tidak ambil secara khusus di Aceh, tapi secara umum kita lihat di Indonesia ya, 90% lebih kurang ya masyarakat beragama Islam ya. Tapi justru konsep syariah itu lebih maju di negara-negara luar sana ya. Hal ini tidak bisa dipungkiri ya, bahwa prinsip ekonomi syariah memang benar merupakan produk orang-orang Islam yang diatur oleh syariat Islam. Tetapi kegiatan ini tergolong dalam muamalah ya. Artinya pekerjaan yang terkait dengan interaksi antar manusia ya. Kegiatan muamalah ini dapat dilakukan oleh siapa saja ya, sepanjang aturan main dijalankan ya, siapa saja bisa. Beda dengan ibadah ya, yang hanya khusus dilakukan oleh orang yang beragama Islam tadi ya. Contoh sholat misalnya, puasa Ramadan, haji. Nah, ini khusus ibadah yang hanya dikerjakan oleh orang-orang yang beragama Islam. Nah, artinya beda dengan prinsip syariah, itu tidak harus diperuntukkan untuk orang-orang yang beragama Islam. Nah, peluang ekonomi syariah ini sebenarnya diminati oleh pelaku ekonomi dikarenakan sistem yang digunakan dalam akad tidak dianut oleh hukum perjanjian pada hukum positif. Ya. Pertama karena
tidak berubah ya, atau disebut dengan konstan ya. Yang dimaksud tidak berubah atau konstan ini tidak dikenal ya. Ini dikenal dengan sebutan flat ya, kalau saya tidak salah, adalah mengenai nilai objek jual belinya dalam hal perjanjian jual beli atau proporsi bagi hasil nisbah. Dalam hal perjanjian kerjasama bagi hasil. Pada prinsipnya syariah tidak menganggap uang sebagai komoditas. Oleh karena itu tidak dikenal adanya prinsip time value of money. Jadi uang 1 juta pada hari ini dan uang 1 juta pada 3 tahun mendatang nilainya tetap sama. Jadi tidak ada perubahan nilai uang atau yang disebut dengan time value of money tadi ya. Nah, berbeda dengan konvensional ya. Uang 1 juta rupiah hari ini berbeda nilainya dengan uang 1 juta rupiah 3 tahun yang mendatang. Ini terjadi karena adanya konsep bunga. Nah, artinya apabila tingkat bunga 10% per tahun, uangnya 1 juta rupiah pada hari ini nilainya sama dengan 1 juta 300 pada 3 tahun mendatang. Karena ditambah bunga 30% ya. Jadi memang jelas secara nyata ada perbedaan antara penerapan bank konvensional dan bank syariah. Nah, kemudian transparan, artinya tidak ada tipu muslihat. Semua hak dan kewajiban masing-masing pihak ini diungkapkan secara tegas dan jelas dalam akad perjanjian, terutama resiko ya yang mungkin akan dihadapi oleh masing-masing pihak. Nah, kita bisa berikan contoh ya, misalnya seorang pegawai negeri atau ASN ya, membutuhkan pembiayaan untuk modal usaha dan atau untuk membangun rumah ya. Di sini Bank Syariah akan memberikan beberapa alternatif skema pembiayaan yang mungkin digunakan. Pertama, skema mudharabah ya. Bank akan membiayai 100% dan bank akan bertindak selaku mitra dalam mengerjakan pembangunan rumah dan atau usaha jual beli. Hal ini ya tentu tidak mungkin ya. Yang kedua, skema musyarakah. Modal dari bank 80%, dari kita 20%. Dan bank akan bermitra secara bersama-sama. Juga ini tidak mungkin ya. Nah, skema murabah ini skema di mana bank selaku kreditur akan bertindak sebagai penjual dan debitur atau pihak yang menerima pembiayaan bertindak selaku pembeli dengan menetapkan sejumlah margin dan membayar dengan cara mencicil. Nah, skema ini tentu kalau kita melihat dalam prakteknya, secara teoritisnya dalam praktek mestinya skema murabahah yang digunakan ya dalam praktek hari-harinya ya. Berikut skema ijarah muntahiyah bi al-tamlik ya atau IMBC. Nah, skema ini disebut dengan sewa menyewa ya, dan ini juga tidak mungkin digunakan untuk pembiayaan yang sering diperuntukkan kepada ASN ya di daerah-daerah. Nah, pada umumnya skema paling mudah ya itu diberikan kepada ASN yaitu ya skema yang kita sebutkan tadi, yakni skema murabahah. Nah, meskipun pada dasarnya skema pembiayaan mana saja ya itu sesuai ya, tergantung pada kebijakan daripada bank selaku penyedia dana. Lalu dalam bank syariah di sini ada DPS ya, atau disebut dengan Dewan Pengawas Syariah, yang terdiri dari ulama ya, minimal sudah mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Sehingga tidak pantas ya jika kita menjustifikasi konsep syariah sama
dengan konvensional, ya, yang menurutnya ini pemikiran yang sesat, ya. Sahabat MAG sekalian, dalam kesempatan lainnya kita akan ulas berita Bank Syariah kembali, dan ini masih pada tataran dasar-dasarnya saja sehingga masyarakat paham jika Bank Syariah yang berlaku saat ini telah direkomendasikan oleh ulama, dan kami juga belum menemukan jika prinsip syariah disamakan dengan konsep konvensional dan belum menemukan unsur haram sebagaimana dari beberapa pendapat. Demikian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa terus bergabung dengan Petitum Channel ini. Analisis kita lakukan tentu semampunya saja dan belum tentu benar menurut kita, juga benar menurut orang lain, karena masing-masing di antara kita bisa menafsirkan secara berbeda. Ikuti terus Petitum akan menyajikan dan mengulas berita-berita hangat untuk sahabat MAG sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.